Serius nih, kamu nggak mau? Goda Ratu lagi? Enggak. Enak banget loh ini. Seru Ratu hendak duduk kembali, tapi sontak terkaget diikuti mata terbelalak karena gerakan cepat dari Restu yang merangkul pinggangnya secepat kilat. Aku punya cara sendiri menikmatinya, jika kamu gak berhenti bicara juga, ujar Restu dengan tatapan gelap. 3, 2, 1. Halo semua, selamat datang lagi di channel Zen Isika Official Stories. Yuk budayakan komentar-komentar positif lagi membangun sebagai apresiasi buat penulis dan kreator supaya makin semangat. Terima kasih untuk semua sobat setia di Kisah Restu. Mohon maaf dan pengertiannya ya jika Restu tayang mencapai seminggu sekali. Semua itu tak lain karena Mimin juga punya tanggung jawab di dunia. Karena khusus naskah Babang Mapia ini kudu Mimin ketik dulu setiap hari. Kesalahan dari awal nggak simpen tabungan video sebelum tayang. Terus dimasukkan ke video, butuh waktu yang panjang kan? Yang jelas Mimin selalu berusaha cepat tayang. Jadi mohon ditunggu saja ya sobat reader semua. Terima kasih. Kita sampai di part ke-50. Tindakan protes Restu. Akhirnya Ratu tahu sesuatu yang membuat Restu takut. Selamat membaca. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya ya. Mata bak permata itu sempat terpaku sebelum terangkat tajam seraya meremat kertas di tangan dengan geram. Tanpa peduli, ia menyimpan kertas itu di saku celana dan netranya menuju ke arah kolonel penuh minat. Tangan Restu menepuk-nepuk pundak kuda jantan itu dengan akrab seraya mengelusnya juga di sana. Kuda putih yang tinggi gagah itu entah bagaimana ikut merunduk jinak seakan begitu mengenali tuannya. Pemuda itu terlihat berbisik pada kolonel entah apa. Ayo. Tak lama pria itu mengulurkan tangan ke arah Ratu. Gadis yang berdiri tak jauh darinya itu kini menatap Restu dengan enggan. Ayo, ulurkan tanganmu, ucap Restu lagi sedikit tinggi. Aku nggak bisa, aku nggak pernah naik kuda, jawab Ratu. Alis Restu sempat menukik samar. Maka sekarang, supaya pernah, imbuh pria itu lagi. Entah bagaimana, kalimat itu terdengar lucu di telinga Ratu, walau pria itu mengucapkannya dengan nada dingin. Ayo, cepat. Kepala Restu meneleng mengajak Ratu segera. Sedikit rikuh, Ratu menyambut uluran tangan Restu. Pijakan di sini, lalu naik. Lelaki itu memberi aba-aba. Ratu mencoba, tapi kepayahan. Gimana? Tuh kan, sudah kubilang aku nggak bisa. Coba lagi. Tak kusangka kau cepat putus asa. Waktu belajar menyetir mobil dulu begini juga. Sarkas Restu yang menilai tak mungkin gadis ini selemah itu. Restu lihat sendiri bagaimana gadis ini menyetir Porsche untuknya dengan berani. Jadi mana mungkin Ratu kalah hanya dari sesi naik ke punggung kuda, bukan? Ya itu bukan Ratu tak mau berusaha, tapi memang minatnya sedang nihil saja saat ini. Seakan dapat membaca dengan benar ketidakminatan itu, tak menunggu lama, tiba-tiba saja Restu meraih sisi kanan kiri pinggang Ratu. Dengan gerakan beruntun, ia mengangkat bobot daksa istrinya yang histeris kaget tapi berhasil mendarat tepat di pundak kolonel. Setelah itu, Restu pun langsung menyusul naik dan duduk tepat di belakang Ratu. Mudah bukan? Pegangan. Ya, teriak Restu langsung saja. Kolonel pun berlari melaju sesuai perintah Restu. Ratu sempat meringis kaget, namun melewati 2 menit kemudian adrenalinnya seakan terlatih untuk terbiasa dengan sensasi keseruan seperti ini. Gadis itu sempat menarik seringai tawa di ujung bibirnya yang kali ini berubah kegirangan.
Bukannya ia tak ingin belajar, hanya saja kedekatan jarak ia dan Restu yang menjadi alasannya. Restu mengarahkan kolonel melewati jalanan dekat kebun teh. Ia tahu benar area ini akan sangat terlihat dan mudah dipantau dari Villa Lipton Hill, tempat Wihan berada. Benar saja, kakeknya itu kini sedang duduk di balik jendela sambil mendekatkan teropong ke depan matanya. Benda itu tentu saja mengarah ke arah kolonel yang membawa cucunya bersama wanita yang tadi jadi perbincangan mereka. Rahang Wihan mengetat. Kau tak mendengarku lagi karena gadis itu, Restu. Kau sengaja lagi kan? Ada apa denganmu? Gerutu Wihan geram. Tadi, ia sengaja mengirim pesan pada Restu demi mengusik dan memperingatkan cucunya itu untuk mengurangi interaksi dengan gadis bernama Ratu Monalia jika ingin jalan bisnis mereka tetap pada koridornya. Bukan hanya itu, Wihan juga menuliskan agar Restu segera mengambil tindakan yang lebih nyata untuk menyelesaikan Peri dan Dinda. Jika tidak, dalam waktu dekat, Wihan yang akan menyelesaikannya sendiri. Ternyata Restu tak menggubris itu. Cucu Wihan itu seolah sedang mengejeknya dengan malah beromantika ria bersama gadis si rakyat jelata menggunakan kuda kesayangannya. Di sana, perlahan langkah kolonel melambat tepat di atas bukit. Dari sana terlihat pemandangan gunung dan awan yang bergantungan cukup indah. Wah, pemandangan di sini sebagus ini? Pekik Ratu takjub. Restu mengedar pandang penuh minat ke sekitar tanpa memberi respon pada ucapan Ratu itu. Ayo pegang ini. Pemuda itu meminta Ratu menggenggam tali pengendali saat berkuda. Aku nggak bisa, nanti kita jatuh. Ratu menolak. Enggak, kolonel kuda yang baik. Kamu pasti bisa mengendalikannya. Titah Restu lagi. Gimana caranya? Gimana nanti kalau dia malah sakit gara-gara aku? Ucap Ratu takut dengan terbata. Kolonel, ayo kita ajari Ratu berkuda. Restu sedikit membungkuk seraya menepuk-nepuk leher kolonel yang kini seolah menjawab dengan ringkikannya. Tarik talinya perlahan, nanti kolonel langsung jalan. Tanpa aba-aba, tangan Restu menggenggam tangan istrinya dan membimbingnya bagaimana caranya menjinakkan kolonel. Sesekali kamu juga boleh mengelus kepala kolonel biar dia merasa nyaman di dekat kamu. Suara Restu terasa berbisik di samping telinga Ratu yang langsung berdesir hebat. Sesaat jantung Ratu berdebar. Pria di belakangnya ini benar-benar pria yang aneh. Bisa dingin dalam waktu yang lama, tiba-tiba manis, tiba-tiba sangar. Kolonel berlari santai membawa mereka menyusuri jalanan kebun teh. Sampai di ujung bukit, tak diduga hujan deras mengguyur seluruh hamparan kebun teh tempat mereka berkeliling. Restu lebih mendominasi mengambil kendali kolonel demi bisa lebih cepat menghindari hujan. Langkah kolonel diarahkan tuannya itu berhenti di sebuah cottage dekat ujung bukit. Kita berteduh di sini, ucap Restu yang melompat turun dari pundak kuda seraya mengikat kolonel di bawah naungan teras cottage agar tak kehujanan. Ratu kembali berdebar saat Restu menatapnya dengan berani seraya mengulurkan tangan ke arah wanita itu. Gadis itu menurut dan sedikit berdesir saat sang tuan muda kembali merangkul pinggangnya, menangkapnya sebelum menginjak tanah. Ayo masuk. Pria itu membuka pintu cottage setelah meraih kunci di vas bunga di samping pintu. Langkah Restu masuk lebih dulu diikuti Ratu yang menggenggam jemari tangannya sendiri karena kedinginan. Ratu membuka perlengkapan berkuda yang ia kenakan diikuti gerakan saling mengusap telapak tangannya sendiri. Ini,
Selimuti tubuhmu. Lelaki dingin itu mengulurkan kain berbulu halus berwarna abu tua untuk Ratu kenakan. Kamu? Tanya Ratu peduli. Pria dengan mata bak permata itu sudah membuka jaket dan kini hanya mengenakan kaos. Apa dia tidak kedinginan? Aku sudah biasa, aman sampai penghangat ruangan menyala rata ke seluruh ruangan. Pria itu kini sedang memegang remote control sambil memencet tombol on ke arah penghangat ruangan. Titik-titik hujan makin rapat di luar sana. Restu mengambil duduk tak jauh dari Ratu yang duduk meringkuk di balik selimut di sofa. Kamu mau minum kopi? Tanya Restu yang tanggap bangkit menuju bar mungil di sudut ruang. Emang ada? Timpal Ratu polos. Gak usah banyak tanya, kalau aku bilang begitu, itu artinya ya ada. Suara Restu datar diikuti dengkusan kecut di mulut Ratu. Ucapan pria dingin itu seakan ingin ikut memberi efek beku pada ujung-ujung jemari Ratu yang masih menggigil. Ya, siapa tahu cuma omdo, basa-basi gitu, protes gadis itu dengan mulut maju. Tak lama, ia menoleh ke belakang dan menemukan Restu sedang mengobrak-abrik isi lemari gantung di minibar. Tak enak hati, Ratu bangkit menyusul. Sini, biar aku yang buat. Gadis yang masih berjubahkan selimut itu menawarkan diri, tapi tak digubris sama sekali. Gadis itu ikut berjinjit untuk dapat melihat isi lemari gantung. Serius ada, ucapnya lirih. Pertanyaannya dijawab dengan seringai percaya diri dari wajah Restu yang kini mengacungkan 2 saset kopi instan di depan dada. Biar aku yang seduh. Gadis itu berjalan kedinginan di balik jubah selimut bulu abu-abu seraya berjinjit meraih 2 gelas keramik berwarna biru di lemari gantung. Restu ingin bersuara, tapi tindakan Ratu yang malah menjatuhkan gelas lain saat ia menarik benda yang ia mau membuat Restu refleks merunduk dan dengan sigap menangkapnya. Kau pernah tak percaya kan kalau kau itu ceroboh? Sarkas Restu sinis dengan tatapan mata yang gelap. Ini buktinya. Alis Restu menukik satu diikuti ringisan bodoh dari bibir Ratu. Itu bukan ceroboh, tapi kecelakaan, ujarnya membela diri diikuti ringisan tipis. Maaf, mana ku tahu gelasnya bakal ikutan jatuh. Nggak kelihatan. Tangannya kembali saling mengusap telapak tangan berulang setelah menaruh gelas dan menarik selimut yang hampir merosot dari pundaknya. Ya sudah, kamu yang seduh. Aku mau lihat penghangat ruangan dulu. Restu berlalu meninggalkan gadis itu. Nurse itu sedang menunggu air berubah panas di dispenser saat matanya menangkap jajaran cup pop mie di laci bawah. Tanpa diperintah, netranya berbinar seolah menemukan emas. Bos, yang di sini boleh dimakan? Ratu menoleh sekilas ke arah Restu, tapi tak ada jawaban. Restu, ini boleh diseduh, imbuhnya lagi. Sengaja menyebutkan nama pria itu karena lagi-lagi tak menggubrisnya. Ya, seduh saja, suara Restu dari kejauhan. Nah kan, dipanggil nama dulu baru dia menyahut. Lirih Ratu jenaka seraya meraih 2 cup pop mie. Mata Ratu memindai tulisan di luar cup untuk memeriksa tanggal expired sebelum menaruhnya di samping dispenser untuk ikut diseduh juga. Ia menanggalkan selimutnya di sofa dan berlarian kecil dengan kaki berjinjit kembali ke minibar untuk membawa 2 cup pop mie dan 2 gelas kopi panas ke meja dekat sofa. Sebelum duduk, gadis itu sengaja kembali dengan posisi meringkuk di balik selimut sambil meraih 1 cup mie yang sudah ia seduh. Netranya menatap penuh minat saat asap mengepul setelah ia membuka penutup cup. Wih, hujan begini, dingin lagi. Emang pas banget sama pop mie, serunya girang bukan kepalang.
Suara decap dari mulutnya yang menyeruput mie ke mulut seakan melengkapi nikmatnya menyantap mie instan di cuaca begini. Ia kembali bersuara saat menyadari Restu berdiri tak jauh darinya. "Bos, pas banget ada pop mie. Hujan begini, perut pasti lapar. Ayo makan." Gadis itu tak melihat ekspresi wajah Restu seraya menyeruput kuah mie dari cup. "Buruan, kalau sudah dingin, kurang nikmat," ucapnya lagi penuh nafsu seraya mengunyah lagi. Restu meraih segelas kopi dan pergi berdiri dekat jendela kaca. "Bos, kamu gak mau?" tanya Ratu tergugu. "Buruan, nanti mie-nya keburu membengkak tuh." "Buat kamu aja," Restu berkata tanpa menoleh. "Lah, kenapa? Ya ampun, menggugah selera begini," imbuh Ratu jenaka. "Kayaknya kamu kurang kalau cuma 1 cup," ucap Restu dingin. "Enggak, cukup kok aku 1 ini aja." Ratu menyeruput lagi mie-nya dengan nikmat dan tanpa sengaja menangkap wajah Restu yang meringis tak enak. Kenapa sih? Kok wajah kamu kecut begitu?" "Tak apa." Restu membuang pandang seolah menghindar dari tatapan bola mata belok mirip Ratu. "Seriusan nih gak mau? Ya Allah, harumnya aja bikin selera begini loh." Bau micin aja sebegitunya." "Terus?" tanya Ratu protes. "Udah makan aja, jangan nanya-nanya," kata Restu lagi. "Oh, oke, baik, aku gak boleh nanya." Suara Ratu sedikit sarkas. Ratu tak mendapatkan respon apapun selain lirikan tajam. Tak lama Restu menoleh lagi memperhatikan istrinya yang masih makan pop mie dengan nikmatnya. "Kamu sesuka itu makan mie?" Gadis yang ditanya menatap skeptis ke arah Restu sebelum berkata, Ya biasa kan, apa yang aneh?" "Kamu enggak memangnya?" ucap Ratu tanpa curiga. "Enggak, mie itu bukan pilihan." "Hah?" Ratu menoleh heran. "Kok bisa?" ucapnya kembali memasukkan mie ke mulutnya tanpa peduli. "Ya nggak suka aja, seperti cacing." Suara Restu percaya diri. Aktivitas Ratu yang sedang mengunyah otomatis terhenti sejenak. "Cacing?" Gadis itu terkekeh konyol. "Cacing dari mana?" Tawanya makin pecah. "Wong enak begini." Kali ini tangannya berpindah ke cup mie yang seharusnya jatah Restu. "Ya udah, aku makan juga nih ya, deal ya?" Matanya menoleh suaminya sejenak, menanti respon dari Restu. Makan gih." Diam-diam, ide konyol terbetik di otak Ratu. Ia sengaja bersuara lebih keras saat menyuap dan menyeruput mie ke mulutnya. Yummy banget tahu." Selanjutnya, diam-diam ia bangkit ke samping Restu dengan sengaja mengangkat mie dengan sendok sampai depan wajah tepat di hadapan pria dingin itu. "Ratu, makan di sana aja." Wajah pria itu berkerut protes, tapi tetap saja ekspresi itu di wajahnya entah bagaimana terlihat mempesona juga. Pria itu mundur selangkah dengan tatap sinis. "Hahaha, ya Allah." Nurse itu makin terkekeh renyah. "Kenapa kamu?" ucap Restu sarkastis. "Ya nggak lucu aja gitu. Masa bos mafia sangar kayak kamu takutnya sama mie?" Mata Ratu melebar hiperbolis. "Oh my god, apa kata dunia coba tuan muda?" seru Ratu mengolok geli diikuti dengkusan tajam di wajah suaminya. "Emang gak lucu? Jadi ngapain kamu ketawa? Lagian kamu tuh hiperbola. Aku bukan takut, paham?" balas Restu protes setelah mengusap hidungnya dengan cool. Salah. Lucu deng, lucu." Gadis itu tergelak lagi. "Apa yang lucu? Yang ada kamu tuh yang lucu. Takut
Masa sama kecoa? Kata Restu sarkas. Seketika itu juga Ratu terdiam dan cemberut. Cukup ya, kalau kamu mau makan dengan nikmat, sekarang. Kalau kamu masih juga membahas tentang aku yang menganggap mie itu cacing, jangan harap kamu bisa tenang makan cacing itu. Ancam Restu tajam, tapi terkesan jenaka di mata Ratu yang mengangguk patuh, pura-pura takut, tapi kembali terkekeh setelah pria itu berlalu. Serius nih, kamu gak mau? Goda Ratu lagi. Enggak, suara Restu tegas. Enak banget loh ini, seru Ratu hendak duduk kembali, tapi sontak terkaget diikuti mata yang terbelalak karena gerakan cepat dari Restu yang merangkul pinggannya secepat kilat. Aku punya cara sendiri menikmati rasa micin mie-mu itu jika kamu gak berhenti bicara juga, ujar Restu dengan tatapan gelap. Tanpa menunggu, pria itu membungkam Ratu yang ingin bersuara kembali dengan merenggut separuh napas dari istrinya. Bersambung ke part selanjutnya. Apa Ratu auto kicep? Ada yang sama seperti Restu menganggap mie itu cacing? Ikuti terus kisah mereka ya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan lonceng supaya dapat notifikasi part selanjutnya. Terima kasih. See you. Bye-bye.